juga setiap hari Sabtu biasanya kita ada kelas literasi. Kelas literasi itu membahas apapun itu tentang literasi, tapi tidak hanya mengulas buku ya. Terus buat teman-teman semuanya, sebelum acara ini dimulai, kita foto bareng dulu ya semuanya. Jadi si kameranya diaktifkan dulu semuanya buat di foto bareng ya semuanya. Dia yang belum menyalakan kamera silahkan nyalakan dulu kameranya. Oke. Ya, jadi untuk kelas literasi saat ini kita itu tetap masih bekerja sama dengan Indica Foundation ya, Indica Foundation dan juga Toleransi ID. Setelah beberapa waktu sebelumnya juga kelas literasi online ini masih bekerja sama juga dengan Indica Foundation maupun dengan Toleransi ID ya. Oke, yang baru bergabung silahkan untuk bisa mengaktifkan kameranya dulu. Dan yang baru bergabung, bahwa kita hari ini bakalan ngebahas tentang para tokoh yang menanggulangi berbagai wabah di dunia ya, terutama di Indonesia gitu. Baik, ada foto sekarang. Oke ya, kameranya mohon diaktifkan ya semuanya ya untuk foto awal dulu. 1, 2, 3. Oke, untuk kelas literasi online sekarang, pematerinya adalah Irfan Teguh Pribadi. Beliau adalah anggota komunitas ALET juga, mungkin nanti akan lebih jelas diterangkan oleh Irfan sendiri. Sebagaimana pada saat ini ya, pandemi masih belum berakhir. Jadi kita juga masih belum tahu pandemi itu bakalan ada beberapa lama, saya bakalan sampai berapa lama berakhirnya. Nah, selain saat ini, beberapa tahun ke belakang juga sebetulnya pandemi ataupun wabah sudah mulai menyerang di dunia ini ya. Kita kenal ada SARS, ada flu Spanyol dan lain sebagainya. Tidak terkecuali Indonesia, dari dulu juga wabah-wabah tersebut menyerang ke Indonesia. Nah, untuk saat ini beberapa tokoh yang akan dibahas, salah satunya adalah Cipto Mangunkusumo, Dr. Slamet, maupun Che Guevara. Nah, kenapa si C ini bisa juga disebut turut serta atau turut andil dalam menanggulangi wabah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Irfan ya. Baik, itu saja mungkin. Selanjutnya saya langsung serahin ke materi Saudara Irfan Teguh Pribadi. Halo, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi sudah ditengakan sama Kang Anggi sebagai moderator. Nama saya Irfan Teguh Pribadi. Saya aktif di komunitas ALET dari sejak akhir 2014 ya. Sekarang sehari-hari bekerja sebagai editor di Tirto ID, salah satu media online di Jakarta. Tapi sebagaimana teman-teman yang bekerja juga, saya sedang WFH atau bekerja dari rumah. Sejak awal pandemi, dari sejak Maret. Jadi belum ke Jakarta lagi nih, apalagi kan sekarang lagi PSBB lagi, jadi belum berani. Barangkali itu aja perkenalannya. Masuk ke materi, langsung masuk ke materi. Saya diberi tugas oleh komunitas ALET yang bekerja sama dengan Indica Foundation untuk membahas tokoh-tokoh yang berperan dalam menanggulangi wabah. Sebetulnya banyak yang terlibat dalam wabah yang pernah terjadi di dunia ini, cuman saya hanya mengambil 3 orang untuk disesuaikan dengan waktu, dan 3 orang ini juga saya pikir bisa mewakili para penanggulangi wabah yang punya inisiatif, yang punya idealis yang cukup besar gitu. Seperti tadi disebutkan, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Dr. Slamet Dr. Slamet Atmosudiro, dan Che Guevara. Nah, Che Guevara ini kenapa dia dimasukkan nanti akan saya bahas juga di pas bagian dia gitu. Next. Oke. Nah, Cipto Mangunkusumo, teman-teman pasti perkenal ini ya, rumah sakit di Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Nama dia memang
cukup berjasa sehingga dijadikan sebagai nama rumah sakit terbesar di Jakarta. Ini beberapa sikap dia yang dikenal oleh para sahabatnya, para koleganya, juga oleh mungkin murid-murid di sekolah ya, lewat buku-buku yang diajarkan oleh para guru, bahwa dia itu ya seorang yang jujur, yang sungguh hati, dan lain-lain gitu. Next. Ya. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir tahun 1886. Dia lahir di desa Pecangakan. Ini terbagi dua pendapat ya. Ada yang menyatakan bahwa desa Pecangakan ini letaknya di Jepara, tapi ada juga yang mengatakan di Ambarawa gitu. Tapi saya ngambil yang versi Ambarawa. Kenapa? Karena dia juga wafatnya dimakamkan di Ambarawa. Dan orang tuanya juga ayahnya itu seorang guru di HIS, di sekolah, itu ditugaskan di Ambarawa. Tapi kemudian ayahnya itu setelah ditugaskan di Ambarawa dipindahkan ke Semarang. Dr. Cipto ini sempat ikut ujian menjadi amtenar, pegawai Pangreh Praja gitu. Kalau sekarang PNS lah. Dia ikut ujian dan lulus. Malah sebagai lulusan terbaik, tapi dia nggak mau ambil gitu. Sebetulnya kalau dia ambil, dia bisa langsung bekerja dan jelas punya gaji yang terjamin oleh pemerintah kolonial gitu. Tapi Dr. Cipto menolak. Dia tidak mau hanya menjadi seseorang yang waktu itu yang hanya disembah oleh rakyat gitu. Sementara dia sendiri sebagai amtenar, sebagai pegawai negeri, harus menyembah kepada pemerintah kolonial. Dia nggak mau. Akhirnya dia memutuskan setahun kemudian ikut tes di Stovia. Dan dia sekolahnya di Stovia. Ini sekolah dokter ya, yang ada di Jakarta, atau dulu namanya Batavia. Setelah lulus, sebelum dia lulus, di masa sekolah di Stovia, dia biasanya ikut diskusi di beberapa perkumpulan gitu. Tetapi ketika dia mengajukan pendapat, dan pendapat itu ditolak oleh orang banyak, oleh teman-temannya yang mayoritas gitu, Dr. Cipto biasanya langsung keluar dari perkumpulan tersebut. Dan ada satu peristiwa menarik ketika dia sekolah di Stovia. Suatu saat guru-gurunya orang Belanda ini memberikan tugas bahwa bahwa pelajar ini disuruh memakai pakaian daerahnya masing-masing gitu. Nah, Cipto Mangunkusumo sebetulnya bisa aja misalkan memakai pakaian dari daerah Ambarawa misalkan, dengan pakaian ningrat atau semacamnya, tetapi dia memilih pakai baju rakyat, atau dia bilang memakai baju sikromo atau rakyat, dengan pakaian lusuh dan dekil. Dan dia mengatakan bahwa saya adalah sikromo, saya adalah rakyat gitu. Saya tidak mewakili ningrat gitu. Padahal dia bisa saja memakai pakaian yang layak dalam tanda kutip, tapi dia memilih pakaian sikromo. Setelah lulus, seperti para lulusan Stovia lainnya, Stovia ini kan sekolah ikatan dinas ya. Kalau tidak salah jangka panjangnya ikatan ini 10 tahun. Jadi setelah lulus, dia harus mengabdi kepada pemerintah dengan ditugaskan di mana saja di seluruh Hindia Belanda selama 10 tahun. Oleh karena itu, Dr. Cipto pertama kali ditugaskan di Banjarmasin dan beberapa kota lainnya di Kalimantan. Dari sana dia dipindahkan lagi ke Demak. Nah, di Demak ini dia melihat bahwa kehidupan sosial ini begitu palsu gitu. Dia melihat bagaimana pemerintah kolonial itu membedakan masyarakat pribumi dalam beberapa lapisan sosial yang berbeda. Misalkan orang-orang ningrat, orang-orang menak itu diperlakukan secara beda gitu. Dengan sikromo, dengan rakyat biasa gitu. Dan Cipto melihat ya ini mah kehidupan yang palsu gitu. Masyarakat ternyata tidak diperlakukan secara sama. Sementara kan ningrat atau menak itu sebetulnya sesuatu yang tidak bisa tidak bisa dilampaui ya. Rakyat ya selamanya akan menjadi rakyat gitu. Itu kan kalau meningrat atau menak itu sesuatu yang diwariskan secara darah gitu. Tidak bisa gitu. Tidak bisa digantikan. Nah, karena berdasarkan seperti itulah Cipto mulai ini kok saya jadi dokter kayaknya nggak cukup deh dengan hanya memakai suntikan gitu. Akhirnya dia memilih untuk mulai menulis di koran De Lokomotif yang terbit di Semarang.
tulisan-tulisannya jelas mengkritisi kondisi sosial saat itu ya, membicarakan keadaan masyarakat yang tidak sehat secara sosial politik gitu, karena feodalismenya masih sangat kuat gitu. Dan di Demak juga dia sering bepergian ke kampung-kampung memakai bendi. Bendi ini semacam delman mungkin ya, atau karetek kalau kata orang Majalah ya. Memakai bandi kemana-mana gitu. Nah, orang-orang kecil membicarakan Cipto bahwa oh ini orang Jawa yang sangat berani, yang sangat baik kepada masyarakat. Sementara orang-orang Belanda melihat Cipto yang memakai bendi kemana-mana itu disebut sebagai orang Jawa yang tidak tahu diadat gitu. Orang Jawa yang tidak tahu diuntung gitu. Salah satu bahan pembicaraan di masyarakat yang beredar tentang Cipto adalah Cipto ini konon punya topi yang biasa dipakai orang Belanda. Dia taruh di rumahnya dan dia jadikan sebagai pot bunga gitu. Orang-orang Belanda ya sangat marah. Biasanya mereka ditaruh di kepala sebagai topi kebiasaan mereka, sementara Cipto di rumahnya dibikin pot bunga gitu. Jadi kondisinya membuat marah orang-orang Belanda. Nah, di Demak juga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari dinas pemerintahan. Dan tentunya karena belum 10 tahun yang disyaratkan, dia keluar dengan membayar denda yang cukup besar gitu. Kemudian 1908 yang kita ingat sebagai tahunnya kebangkitan nasional ya, kalau secara sejarah resmi, Dr. Cipto ikut Kongres Budi Utomo di Yogyakarta. Nah, Dr. Cipto itu mengajukan atau mengusulkan bahwa Budi Utomo ini sebaiknya menjadi wadah setiap orang, wadah rakyat siapapun yang menghendaki kemerdekaan, yang menghendaki kehidupan yang lebih baik gitu. Sementara kolega-koleganya yang lain tidak menerima itu. Mereka lebih mengedepankan bahwa Budi Utomo ini dipelopori oleh para menak Jawa gitu. Dan cakupannya juga lebih sempit lagi gitu. Mereka hanya terfokus hanya pada orang-orang Jawa. Nah, Cipto juga jelas orang Jawa, tetapi dia tidak menghendaki sikap seperti itu. Kemudian karena berbeda pendapat, terutama berbeda pendapatnya dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat, akhirnya dia keluar dari Budi Utomo. Tidak cocok dengan organisasi yang menurut dia sangat Jawa gitu. Setelah insiden itu, Dr. Cipto kemudian membuka praktek dokter partikelir. Partikelir itu artinya apa? Swasta ya. Kenapa swasta? Karena dia kan sudah menyatakan keluar sebagai dokter pemerintah. Akhirnya dia membuka praktek di Solo sebagai dokter partikelir. Nah, dia ketika prakteknya terkenal mengobati orang-orang rakyat kecil yang ketika berobat nggak punya uang, ya udah nggak dibayar, malah dia ngasih duit gitu. Sikapnya itu membuat dia semakin banyak yang simpati, semakin banyak pendukung. Tapi di Solo juga ketika dia membuka praktek ini, dia lagi-lagi memperlihatkan ketidaksukaannya kepada para ningrat, kepada tokoh-tokoh menak yang tidak mendukung kehidupan masyarakat. Contohnya misalkan dia dengan sesuka hati mengendari bendinya itu mondar-mandir di sekitar alun-alun Surakarta atau Solo. Tanpa izin raja setempat, Susuhunan Pakubuwana. Nah, ini juga menjadi sangat dibenci oleh Susuhunan Pakubuwana. Selanjutnya, next. Ya, kemudian tahun 1911 di Malang kita tahu muncullah wabah sampar atau pes ya. Wabah pes ini dibawa dari virus dari tikus yang menyusup di beras-beras yang dikirim dari luar Hindia Belanda dan dia menyebarkan virus pes. Dalam kondisi seperti ini yang paling banyak memakan korban tentu masyarakat kecil. Karena permukimannya, rumah-rumahnya itu kan ala kadarnya, seadanya. Di sanalah tikus-tikus itu bersarang, kemudian menyebarkan wabah pes gitu. Nah, kondisi seperti ini membuat dokter-dokter Eropa, yang mayoritas Belanda kalau di sini, dia nggak mau turun ke masyarakat bawah untuk mengobati masyarakat gitu. Karena ya bagi mereka, apalagi kan kondisi saat itu kan jelas ya, ada pembagian sosial sangat jelas ya. Apalagi ketika wabah datang yang banyak korbannya masyarakat biasa, tentu dokter-dokter Eropa juga enggan untuk turun. Dalam kondisi seperti inilah kemudian Dr. Cipto mendaftarkan diri untuk memberantas pes di Malang. Cipto daftar, kemudian disetujuin. Dia kemudian ke Malang, tidak seperti umumnya para dokter yang lain ya.
Oh ya, Cipto juga nggak sendirian sebetulnya. Dia dibersamai oleh beberapa orang dokter, kalau tidak salah 20 dokter juga yang turun ke sana. Tapi tidak seperti dokter-dokter yang lainnya, Cipto ini turun tanpa memakai masker dan sarung tangan gitu. Itu kan sebetulnya perangkat keamanan yang standar agar si dokter itu tidak terpapar gitu. Tapi Cipto dengan sangat yakin turun dengan seperti itu, masuk keluar kampung, masuk keluar rumah, menangani orang-orang sakit tanpa masker dan sarung tangan. Tapi takdirnya Cipto malah tidak terpapar sama sekali. Wabah pes di Malang menjadi-jadi karena kalau Cipto menyebutnya kebodohan masyarakat, tidak tahu bahwa gubuk-gubuk bambu yang mereka diami itu kondisinya kotor sehingga menjadi sarang tikus yang menyebarkan wabah gitu. Tapi dia juga melihat bahwa keterbelakang masyarakat juga, kebodohan masyarakat juga itu sebagai satu kondisi yang disebabkan oleh timpangnya kondisi sosial politik gitu. Itu bukan sesuatu yang disengaja, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja gitu. Ada kondisi struktural yang menyebabkan mereka tidak tahu, mereka bodoh, mereka miskin gitu. Disitulah Cipto kemudian lagi-lagi menunjukkan bahwa ya kehidupan masyarakat memang nggak sehat gitu. Kemudian ada satu kisah, Cipto ini rumah-rumah yang banyak tikusnya ini dimusnahkan dengan cara dibakar, biar tikus juga sekalian mati gitu. Nah, di salah satu rumah yang pemiliknya sudah meninggal, itu ada seorang bayi, ibu bapaknya udah meninggal karena pes. Ada seorang bayi yang akhirnya diselamatkan oleh Cipto, dijadikan anak angkat. Nah, nama si bayi ini dikasih nama Pesiati untuk mengenang bahwa bayi ini didapat dari situasi wabah pes di Malang, namanya Pes Jati. Atas keberanian Cipto turun ke Malang, apalagi dengan tidak disertai perangkat keamanan yang memadai, pemerintah kolonial Belanda mengaturkan terima kasih gitu dengan memberikan bintang Orde van Oranje Nassau, yaitu penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda gitu. Tapi beberapa tahun kemudian penghargaan ini dikembalikan lagi oleh Dr. Cipto. Kenapa? Karena ketika dia mendaftarkan diri untuk memberantas wabah pes di Solo, tidak diizinkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya dia jengkel, kemudian membawa penghargaan itu disimpan di saku celana belakangnya, sehingga seolah-olah menempel di pantat gitu, sebagai bentuk penghinaan kepada pemerintah kolonial Belanda. Itu ada foto ya. Ini seperti yang terjadi ketika COVID-19 di kita mulai menyebar. Beberapa kampung di lockdown, ditutup gitu. Ini juga terjadi di Malang, seperti yang ada pada gambar. Jadi apa yang dilakukan masyarakat kita ternyata sama aja dari tahun 1911 dan sekarang sistem lockdownnya ternyata tidak ada perbedaan gitu. Di kampung-kampung terutama. Next. Selanjutnya tahun 1912 karena tidak diizinkan untuk kembali ke Solo, Dr. Cipto akhirnya pergi ke Bandung. Kebetulan dia juga sudah berkenalan dengan Douwe Dekker. Douwe Dekker ini pemimpin surat kabar The Express yang terbit di Bandung gitu. Kemudian Cipto pindah ke Bandung, bergabung dengan Douwe Dekker dan Suwardi Suryaningrat yang kita kenal kemudian Ki Hajar Dewantara. Dia bekerja di koran The Express dan majalah Head Teach Script. Di kota inilah tiga serangkai ini kemudian mendirikan Indische Party. Indische Party ini organisasi yang semangatnya sama dengan yang dicita-citakan oleh Cipto gitu. Ini organisasi nasionalis yang menghendaki kemerdekaan secara menyeluruh gitu. Pengakuan Indonesia sebagai tanah air. Indische Party dikenal sebagai organisasi yang radikal tentu saja. Dan akhirnya ditakutin oleh Belanda karena beberapa kali Douwe Dekker dan Cipto ini menghadap Gubernur Jenderal Van Idenburg untuk meminta izin melegalkan Indische Party. Tetapi tidak pernah disetujui gitu. Akhirnya ya Indische Party secara hukum sebetulnya ya ilegal gitu karena tidak pernah disetujui. Kemudian ada satu peristiwa yang menggemparkan. Tahun 1913
Belanda itu memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari Perancis. Tetapi anehnya atau bahkan brutal gitu, mereka untuk merayakan hari kemerdekaannya ke 100 tahun dengan cara memungut biaya dari rakyat Hindia Belanda, dari rakyat terjajah gitu. Ini kan sangat paradoks gitu. Mereka mau merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan cara memungut uang dari negara yang mereka jajah gitu. Nah, ini yang kemudian memicu orang-orang seperti Cipto dan kawan-kawannya mendirikan Komite Bumi Putra untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Dan disinilah kemudian Ki Hajar Dewantara menulis satu tulisan yang judulnya Seandainya Aku Orang Belanda. Yang intinya bahwa mengkritisi sikap pemerintah kolonial Belanda dalam merayakan 100 tahun kemerdekaan bangsanya. Begitu. Singkat cerita, karena tulisan ini sangat menyinggung pemerintah kolonial Belanda, apalagi ini kan sebetulnya ditulis dalam bahasa Belanda. Kemudian naskah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Muiz. Jadi sebaran tulisan semakin banyak dimengerti oleh rakyat biasa gitu. Akhirnya tiga serangkai ini ditangkap dan dijatuhi hukuman buang. Sebetulnya Ki Hajar Dewantara sama Cipto ini diberi tawaran bahwa Cipto akan dibuang ke Banda atau Ki Hajar Dewantara akan dibuang ke Bangka. Tapi ada opsi lain bahwa mereka boleh saja tidak memilih dua tempat itu, tetapi keluar dari wilayah Hindia Belanda. Akhirnya mereka memilih opsi ini dan memilih dibuang ke Belanda. Bersama Douwes Dekker mereka akhirnya dibuang ke Belanda. Nah, ketika di Belanda, Dr. Cipto punya kesempatan untuk menyampaikan pengalamannya ketika memberantas pes di Malang. Ada satu cerita yang dia sampaikan kepada orang-orang Belanda di tanah jajahannya, di tanah jajahannya atau di Malang. Dia cerita bahwa ketika saya memberantas wabah pes di Malang, saya melihat ada satu penderita pes yang dikucilkan oleh warganya di bawah satu pohon Kamboja gitu. Jadi satu kampung itu mengucilkan satu orang yang terpapar pes di bawah pohon Kamboja tanpa pengobatan, tanpa perlakuan yang memadai, akhirnya meninggal di bawah pohon Kamboja itu. Ya kalau kita ingat pada awal-awal COVID-19 sekarang kan hampir sama ya sebetulnya. Ketika misalkan ada satu orang meninggal terpapar COVID, mau dikuburkan di kampung halamannya, itu kan ditolak sama warga. Gitu. Bahkan misalkan orang ini tidak terbukti terpapar COVID misalkan, mau dikuburkan di pemakaman keluarga, tetapi di kampung mereka, tetap saja ditolak gitu. Jadi seperti ada pengulangan. Nah, Cipto menyebutkan bahwa berbahayanya pes selain membunuh manusia, tetapi juga merusak tatanan sosial gitu. Dia bilang, bayangkan tuan-tuan di Hindia Belanda masyarakat yang terkena gotong royong, yang terkena kebersamaan, tapi ketika ada wabah pes justru satu orang warga itu dikucilkan dengan sangat tega, kira-kira begitu. Jadi Cipto menyerukan bahwa wabah pes ini harus segera ditanggulangin gitu. Karena bukan hanya berbahaya secara medis, tetapi secara sosial juga sangat merusak, kira-kira seperti itu. Cipto di Belanda tidak lama, dia hanya setahun karena dia punya asma ya, penyakit asma yang sangat parah. Mungkin di Belanda tidak cocok udaranya, dia diperbolehkan pulang ke Indonesia. Mula-mula dia tinggal di Semarang, lalu pindah lagi ke Solo. Next. Ya. Tahun 1917, Cipto menghidupkan lagi Indische Party, tapi dengan nama baru, namanya Insulinde. Dia juga mendukung beberapa gerakan ya. Media pendukung gerakan gitu. Namanya Penggugah dan The Indische Bouwjin. Melalui kedua media ini, Cipto tetap bersuara keras seperti semula gitu. Nah, tahun 1918, Cipto diminta oleh pemerintah Hindia Belanda untuk masuk Volksraad atau Dewan Rakyat sebagai wakil dari Insulinde. Tahun 1920, tulisan-tulisan Cipto tetap keras seperti semula, sehingga membuat pemerintah Belanda lagi-lagi merasa terganggu gitu. Dan tahun 1920 juga ada satu
peristiwa di di Solo, waktu itu diadakan Kongres Sarekat Hindia. Cipto hadir di sana. Nah, sebetulnya sebelum Cipto ngomong juga sebagai pembicara di Kongres Sarekat Hindia ini, situasi sudah panas di Kota Solo. Karena Cipto terkenal dulu sangat sangat tidak menghormati para ningrat-ningrat itu gitu. Celakanya Cipto itu sebenarnya mau mementaskan lakon ketoprak. Ketoprak ini semacam pertunjukan sandiwara gitu. Dengan lakonnya Ki Ageng Mangir Wanayaba. Ki Ageng Mangir. Nah, siapa dia? Dia itu adalah orang yang bertentangan dengan Panembahan Senopati, raja pertama Taram Islam. Tetapi karena banyak protes dari luar, akhirnya lakon ketoprak itu tidak jadi dipentaskan, tetapi Cipto menggantinya dengan menceritakan kisah Ki Ageng Mangir ini melawan Panembahan Senopati. Singkatnya kan Panembahan Senopati ini ingin Ki Ageng Wanayaba itu takluk kepada dia gitu, tapi nggak mau, Ki Ageng Mangir nggak mau. Akhirnya dengan cara yang licik, anaknya ditugaskan menjadi ronggeng bermain ke kampungnya Ki Ageng Mangir. Kemudian Ki Ageng Mangir tertarik menikah. Suatu saat Ki Ageng Mangir ini yang telah menjadi menantu Panembahan Senopati suruh menghadap itu, tetapi dilarang bawa pasukan. Ketika sungkem, ya akhirnya dia dibunuh oleh Panembahan Senopati. Yang ditekankan oleh Cipto sebetulnya dia bilang bahwa para ningrat yang ada sekarang di Jogja maupun di Solo, itu leluhurnya itu seorang kesatria yang cedera, dia bilang. Dengan cara membunuh yang tidak kesatria, dengan membunuh Ki Ageng Mangir tanpa pasukan, tanpa senjata, tengah sungkem gitu. Dan sebetulnya ada pesan yang lebih jauh daripada menyalahkan soal Panembahan Senopati, yakni mandulnya peran para ningrat, peran kekuasaan kesultanan, mandul, tidak bisa memberikan peran apapun terhadap kehidupan masyarakat yang semakin sulit gitu. Nah, karena kasus itu, kemudian ditambah oleh tulisan-tulisan yang semakin keras terhadap pemerintah Belanda, Cipto akhirnya dikeluarkan dari Proksat dan dibuang ke Bandung. Dibuang ke wilayah yang mayoritas masyarakatnya tidak berbicara bahasa Jawa. Dia dibuang ke Bandung. Nah, ketika Cipto dibuang ke Bandung, yang kedua kalinya di sana tahun 1920 itu kan 1920-an itu masa-masanya Soekarno kuliah di ITB ya, atau dulu namanya THS. Maka Soekarno banyak menjadikan Cipto sebagai mentor. Kalau sebelumnya di Surabaya mentor Soekarno ini kan Hos Cokro Aminoto, ketika di Bandung dia menemukan sosok yang hampir sama gitu pada diri Cipto soal nasionalisme dan lain-lain. Tahun 1923 itu diadakan Kongres PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, Cipto ini karena dianggap perhatian kepada masyarakat kecil, golongan bawah, fotonya itu dipasang secara besar, disejajarkan dengan tokoh-tokoh PKI dunia, dengan Gandhi, dengan Multatuli, Tan Malaka, dan lain-lain gitu. Jadi, Cipto bukan orang komunis sebetulnya, tetapi orang-orang PKI merasa kagum kepada Cipto, lalu memenuhinya dengan tokoh-tokoh mereka gitu. Tahun 1926 kita tahu pemberontakan PKI yang pertama. 1926 pemberontakan PKI selama 2 bulan ya. Dari Desember 26 sampai Januari 1927. Pemberontakan yang sangat pendek sebetulnya karena cepat digulung oleh pemerintah Hindia Belanda dan banyak kemudian yang dibuang ke Tanah Merah atau Digul. Nah, pada peristiwa ini juga Cipto ikut terseret akhirnya. Kemudian dibuang ke Banda Neira. Itu. Yang sekarang sudah bubar grup musiknya. Next. Ya. Cipto dibuang di Banda Neira kurang lebih selama 12 tahun gitu. Dia merasa kesepian karena merasa dijauhkan dari masyarakat yang selama ini dia perjuangkan gitu kan. Tetapi ketika akhirnya Hatta dan Syahrir juga dibuang ke Banda Neira, dia mulai tumbuh lagi semangatnya karena merasa ada kawan sejalan, ada kawan sepemikiran, ada kawan satu visi gitu. Nah, di Banda Neira juga kondisi kesehatan Cipto semakin memburuk ya, asmanya semakin memburuk. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran, dia dipindahkan ke Makassar untuk berobat.
Tak lama di sana, Cipto kemudian dipindahkan lagi ke Sukabumi. Dia mendapat kunjungan dari Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan kawan-kawannya yang lain gitu. Meskipun sudah beberapa kali melakukan pengobatan, kesehatan Cipto sudah semakin menurun ya, semakin memburuk gitu. Kemudian karena mungkin udara di Sukabumi dingin, dia dipindahkan lagi ke Jakarta dan mendapat bantuan dari seorang Tionghoa yang merasa berhutang kepada Cipto gitu. Kemudian Cipto sempat berpesan kepada adiknya dalam kondisi yang semakin lemah gitu, sempat berpesan kepada adiknya bahwa jika dia meninggal, dia ingin dimakamkan di kuburan rakyat yang sederhana gitu. Kemudian ada satu kata-kata yang mungkin cukup ikonik ya, ketika Cipto berkata kepada adiknya tahun 1943 bahwa pada tanggal 8 Maret pemerintah Belanda menyerah. Tapi maksudnya Belanda menyerah itu tahun 42 ketika Jepang datang. Dan pada tanggal 8 bulan itu juga katanya, aku menyerahkan diriku kepada Yang Maha Kuasa. Artinya perjuangan Cipto yang panjang ini sebetulnya dia belum merasakan buah perjuangannya. Karena kan merdeka tahun 45 gitu. Tahun 42 Belanda menyerah kepada Jepang, tahun 43 dia meninggal, dan baru 2 tahun kemudian Indonesia merdeka gitu. Ya, jadi dia belum bisa mengambil buah dari perjuangan yang sangat panjang. Next. Oh ya, itu ada fotonya ya. Itu foto di Banda Neira, rumah pengasingan Cipto. Jadi sudah menjadi cagar budaya, jadi terlihat cukup terawat karena dirawat oleh pemerintah. Kemudian semboyan hidupnya yang terkenal itu Rawe-rawe rantas malang-malang putung, artinya di bawahnya sudah ada. Ini semboyan hidup Cipto yang terkenal. Kemudian dia juga menyebutkan bahwa hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak pada hari sekarang gitu. Jadi dia menyeru kepada generasi muda untuk rawe-rawe rantas malang-malang putung, artinya segala rintangan yang malang halangi itu akan dia terobos gitu. Next. Ya. Ya tadi Cipto akhirnya meninggal tanggal 8 Maret 1943. Nah, kemudian kita akan masuk ke Dr. Slamet Atmosudiro. Kalau Dr. Cipto itu wabah pes-nya tahun 1911 di Malang, ternyata wabah ini semakin menyebar ke arah Jawa bagian barat. Setelah itu kan dari Malang tadi Cipto mau ke Solo memberantas pes juga, tapi tidak dikasih izin. Kemudian wabah pes itu menyebar ke barat. Masuklah ke Jawa Barat. Nah, ketika wabah pes ini masuk ke Jawa Barat, disinilah peran Dr. Slamet Atmosudiro. Tapi sebelum membahas wabahnya, kita akan membahas dulu awal mulanya Dr. Slamet ini. Dr. Slamet dilahirkan di Lampegan ya. Mungkin teman-teman ingat Lampegan itu ingat terowongan kereta api ya di Cianjur. Yang sangat legendaris. Nah, dia lahir di Lampegan tanggal 31 Desember 1891. Seperti Cipto, dia juga mengikuti pendidikan dokter di Stovia dan lulus tahun 1916. Tentu ini lebih muda daripada Cipto. Seperti dokter-dokter Stovia lainnya, dia setelah lulus menjalani ikatan dinas yang awalnya bekerja di Dinas Pelayanan Medis di Rumah Sakit Pusat yang sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Next. Ya. Setelah lulus dari Stovia, kemudian tadi sempat ditugaskan di Rumah Sakit Pusat di Jakarta, Dr. Slamet kemudian ditugaskan di Tobelo Halmahera. Antara tahun 1918 sampai 1921 ditugaskan di sana. Kemudian tugasnya dikembalikan lagi di Batavia. Ini tugas yang kedua di Batavia ini kalau nggak salah di Waldorf-Vreden atau sekarang namanya Gambir. Dulu namanya Waldorf-Vreden. Kemudian tahun 1925 dia ditugaskan ke Garut. Nah, ketika dia ditugaskan di Garut inilah wabah pes mulai menyebar ke kota tersebut. Tahun 1927 dia mendapat tugas sebagai ketua tim pemberantasan wabah pes di Garut. 2 tahun kemudian, ketika wabah pes ini belum selesai, Dr. Slamet diangkat menjadi kepala rumah sakit di tempat bekerjanya.
Kemudian, setahun setelah pengangkatannya menjadi kepala rumah sakit, ada pasien wabah pes yang dijemput dari Bandung gitu. Kurang jelas ya alasannya kenapa si pasien pes ini orang Bandung tetapi dibawa ke Garut gitu. Nah, apakah di Bandung waktu itu belum ada apa ya? Belum ada yang menangani atau saya kurang jelas juga. Yang jelas ini orang Bandung, konon orang Bojongloa dibawa ke Garut. Dalam perawatan anak ini kemudian meninggal. Sehari setelah sampai di Garut lah, nggak lama dia meninggal. Nah, dokter Slamet ini memeriksa anak ini kemudian terpapar. Begitu pula beberapa orang yang ikut membawanya dari Bandung ke Garut ikut juga terpapar. Ini ada gambar ya, itu bangsa khusus laki-laki di Rumah Sakit Garut. Next. Ya. Tanggal 10 Mei 1930, Dr. Slamet memeriksakan diri ke Tasik karena kondisinya semakin buruk gitu. Kenapa ke Tasik? Karena Tasikmalaya itu dulu sebagai lokasi rumah sakit provinsi. Jadi penanganannya, alat-alatnya itu lebih lengkap daripada rumah sakit yang ada di Garut, tempat Dr. Slamet bekerja. Dia memeriksakan diri di Tasikmalaya. Tapi sejak malam gitu, kondisinya tuh nggak turun-turun. Dr. Slamet malah merasa semakin sakit dan kondisinya semakin memburuk dan kejadiannya sangat cepat gitu. Esok harinya nyawa Dr. Slamet Atmosidoro sudah nggak bisa ditolong gitu. Dia meninggal karena terpapar wabah pes gitu kan. Nah, kondisi inilah yang kemudian melahirkan sebutan bahwa dari teman-teman kolega, dari teman-temannya, sesama dokter maupun dari orang Belanda, bahwa Dr. Slamet ini adalah semacam martir dalam penanggulangan wabah pes di Garut gitu. Dia dibilang sebagai martir ya. Kemudian berdasarkan pemeriksaan dokter yang ada di Tasikmalaya, positif bahwa Dr. Slamet ini terpapar pes. Gitu. Kemudian pemberantasan wabah pes di Garut berjalan terus dan beberapa orang yang berada di sekitar Dr. Slamet juga ikut terpapar. Ketika meninggal, Dr. Slamet ini meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak yang masih kecil ya. Anak bungsunya baru berusia 2 minggu gitu. Tapi atas jasa-jasanya kemudian istri dan anak-anak keluarga Dr. Slamet mendapatkan santunan dari pemerintah kolonial Belanda. Next. Ya, itu ada rumah sakit Dr. Slamet ya, yang foto lamanya. Kematian Dr. Slamet sampai juga ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dia menyampaikan rasa duka cita lewat Bupati Tasik. Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya menyampaikan rasa duka cita atas kematian Dr. Slamet dalam penanganan wabah pes di Garut gitu. Karena dia ikut terpapar hingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian setelah ada pemeriksaan dari tim dokter lainnya, ternyata 20 orang lainnya juga ikut menyusul Dr. Slamet, ikut tewas akibat wabah pes. Gitu. Upacara pemakamannya juga dihadiri oleh sejumlah tokoh waktu itu. Nah, posisi Dr. Slamet sebagai kepala rumah sakit Garut kemudian digantikan oleh Dr. Paryono. Lalu puluhan tahun kemudian rumah sakit yang ada di Garut ini dinamai sebagai Rumah Sakit Dr. Slamet. Ya tentu sampai sekarang rumah sakit namanya Rumah Sakit Dr. Slamet. Letaknya kalau saya tidak salah itu tidak jauh juga dari alun-alun Garut. Malah hampir berhadapan dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Garut. Gitu. Letaknya nggak jauh dari sana lah. Itu juga dekat dengan Sungai Cimanuk. Karena ketika waktu ada banjir bandang atau apa, rumah sakit Dr. Slamet juga ikut kena bagian belakangnya karena banjir bandang di Sungai Cimanuk. Gitu. Next. Oke, kita masuk ke sini. Ya, kalau tadi kan di Indonesia ya, di Hindia Belanda tentang 2 tokoh yang sangat inspiratif menanggulangi wabah pes. Pertama Dr. Cipta Mangunkusumo, kemudian karena wabah pes ini menyebar ke barat, ke Jawa bagian barat, maka hadirlah Dr. Slamet Atmosidiro sampai dia kemudian terpapar dan meninggal.
Nah, Ernesto Che Guevara sebetulnya dia tidak ikut menanggulangi wabah, tetapi dalam satu perjalanannya memakai memotoran gitu, kemudian dia tulis dalam Motorcycle Diaries, dia sempat datang ke koloni lepra di Peru. Nah, kenapa sih Che ini cuma datang doang selama 2 minggu ke koloni lepra di Peru? Tetap saya masukkan ke dalam tokoh-tokoh yang menanggulangi wabah, karena Che secara sosial politik kemudian mengubah wajah kesehatan di Kuba, mengubah wajah kesehatan, wajah tenaga medis di Kuba yang sampai sekarang tenaga medis di Kuba sangat terkenal di dunia gitu. Nah, bagaimana ceritanya? Kita lanjutkan. Next. Ya. Oh ya, tadi Che lahirnya tahun 1928 ya. Tahun di mana di kita itu sedang ada peristiwa Sumpah Pemuda ya. 1928 dia baru lahir. Namanya kan sebetulnya namanya bukan Che tapi Ernesto Guevara de la Serna. Lalu kenapa sih dipanggil Che gitu? Nah, itu ada keterangannya, teman-teman bisa baca sebetulnya. Che ini panggilan di Amerika Selatan, terutama termasuk di Argentina, di Amerika Selatan yang negara-negaranya memakai bahasa Spanyol. Che ini artinya kurang lebih bro lah, atau bray, atau sob gitu ya. Panggil CS gitu. Panggil aja sesukanya, atau rekan, kawan gitu kan. Nah, di bahasa Inggris juga konon katanya ini juga kata C juga punya arti yang lain gitu. Nah, Ernesto Guevara sering menggunakan kata C ketika memanggil teman-temannya atau menyamatkan pada dirinya gitu. Makanya kemudian orang-orang memanggilnya C Guevara. Dan tanda tangan Ernesto Guevara juga ya tulisan C gitu. Begitu asal usul kenapa Ernesto Guevara de la Serna dipanggil C Guevara. Ya, dia foto waktu masih muda, belum brewok ya. Ya, masih ada muka-muka dokternya bersih gitu. Next. Nah, ini kan udah brewokan. Foto yang ini cukup populer ya. Kayaknya di mana-mana ada nih di dinding gang gitu, di baju, topi, di mana-mana, di bendera juga kayaknya ada. Tapi sebelum bahas fotonya, kita lanjutkan. Dia lahir di Argentina tahun 19 yang sebetulnya bukan dari keluarga miskin. Saya ini orang tuanya keluarga kelas menengah gitu. Orang tua kelahiran Spanyol dari Irlandia. Che Guevara adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Sejak remaja dia menaruh minat pada karya-karya sastra, termasuk juga kepada bacaan-bacaan filsafat ya. Dan saya juga sebagai catatan rajin menulis yang ia anggap menarik dari buku-buku bacaannya gitu. Kalau misalkan ada ide, konsep, gagasan yang menarik, dia catat gitu kan. Mungkin sebagai pegangan bagi dia untuk selanjutnya. Dalam obrolan sehari juga mulai banyak mengutip para penulis dan pemikir ya, seperti Nietzsche, Aristoteles, dan lain-lain. Nah, lihat foto terkenal ini, biasanya tanpa badannya, biasanya sampai dari leher ke atas itu foto-foto sangat menyebar di mana-mana, itu ada keterangan di bawah yang cukup kecil. Jadi, foto ini sebetulnya foto ketika saya menghadiri acara pemakaman korban ledakan kapal. Jadi ada ledakan kapal di Havana, di Kuba, dia hadir dalam acara itu, seorang fotografer, Alberto Korda namanya, dia menjepret Fidel Castro, presiden Kuba sebetulnya. Tetapi karena saya dengan topinya seperti ini, hadir di depan, dia menjepret, kemudian foto inilah menjadi yang sangat populer. Bahkan konon ini yang banyak disebarkan, terbanyak kedua di dunia setelah lukisan Mona Lisa. Konon seperti itu. Next. Ya. Tahun 1932, seperti Dr. Cipto, saya juga punya penyakit asma yang sangat parah ya. Karena pertimbangan kesehatan anaknya itulah, kemudian orang tuanya pindah dari Buenos Aires ke Altagracia di Cordoba. Tahun 1948, saya kuliah di Universitas Buenos Aires, Argentina, jurusan kedokteran. 2 tahun kemudian, dia melakukan perjalanan keliling, memakai sepeda motor sendirian mengelilingi Argentina bagian utara.
dengan jarak kurang lebih 4.000 mil ya. Kalau saya nggak salah, 1 mil itu 1,6 kilometer. Gitu. Tahun 5152, setelah perjalanannya yang di Argentina Utara, dia mengulangi perjalanan bersama Alberto Granado temannya. Dan perlu perlu diketahui, sebetulnya niat dia jalan-jalan pakai motor itu untuk senang-senang aja. Biasa khas mahasiswa ya. Mahasiswa dari keluarga menengah ke atas, kuliah ke dokter, dia pengen jalan-jalan sama temennya. Pakai motor berdua gitu ya, iseng-iseng aja, seru-seruan gitu. Tapi nanti perjalanan inilah yang menjadi titik balik dari kehidupannya, dari sikap-sikapnya gitu. Sampai kemudian malah dia tewas nanti di Bolivia. Berawal dari pemotoran yang tidak diniatkan untuk sok-sokan sebagai aktivis, tidak. Dari pemotoran yang awalnya hanya untuk senang-senang. Next. Ya. Singkat kata, perjalanannya jauh dari Argentina, sampailah dia di koloni lepra di San Pablo, Peru. Gitu. Jadi dalam perjalanannya dia sering menulis surat kepada ibunya, kepada ayahnya gitu. Salah satu kutipan yang cukup terkenal dalam salah satu surat kepada ibunya, dia bilang bahwa ibunda tercinta, di setiap setiap saya melintasi batas itu ada dua suasana yang berbeda gitu. Ada suasana, ada haru yang ditinggalkan di belakang, tapi juga ada sesuatu yang menantang di depan. Kira-kira seperti itu. Jadi dia kan banyak melintasi batas negara gitu. Nah, dalam salah satu surat ke ayahnya kalau saya nggak salah, dia bilang bahwa penyakit infeksi itu sudah banyak menyebar, tetapi kami, maksudnya kami itu sama temennya, sudah diberi vaksin antitifus dan demam kuning. Serta dia juga sudah punya beberapa persediaan obat gitu. Nah, dalam perjalanannya itulah dia mengunjungi koloni lepra di Peru. Dia datang, lamanya kunjungan itu kurang lebih 2 minggu ya. Dia salah satunya datang ke koloni yang diperuntukkan 70 orang gitu. Dia melihat bahwa kok penunjang kesehatannya sangat kurang gitu. Fasilitas pokok kurang, listrik untuk keperluan sehari-hari kurang, lemari es kurang, laboratorium juga kurang. Dia melihat kondisi yang secara maksudnya, aduh ini sangat para pasien gitu ya. Nah, dalam kunjungannya ke koloni lepra di San Pablo, Peru, dia merayakan ulang tahunnya yang ke-24. Dan ya, pulang dengan cukup heboh juga, karena dia juga sempat minum-minum sampai jam 3 pagi gitu. Jadi selama di Peru, selama mengunjungi koloni lepra, tidak terus-terusan mendatangi orang-orang sakit itu, enggak. Dia juga melakukan bermain sepak bola, berenang, memancing, dan minum-minum alkohol gitu. Tapi dia sebetulnya tidak banyak melakukan tindakan-tindakan medis kepada orang ini, tapi dia mengamati bahwa kondisi di Amerika Selatan itu rata-rata kok sama ya. Warganya banyak terpuruk gitu, warganya banyak menderita. Makanya dalam sebuah pidato dalam perayaan ulang tahunnya dia bilang bahwa masa depan kita ini bukan masa depan Peru, bukan masa depan Argentina, bukan masa depan antar negara yang sempit, dia bilang. Masa depan kita itu adalah masa depan Amerika yang bersatu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya lihat, dia lebih banyak melakukan pengamatan sosial daripada melakukan tindakan-tindakan medis kalau menurut saya itu. Itu dia sama temannya ketika mau meninggalkan koloni lepra memakai rakit yang sangat sederhana. Di dalamnya itu banyak makanan yang diberikan oleh warga setempat sebelum mereka berangkat. Next. Ya, tahun 1953 saya kemudian lulus sebagai dokter ya, dan dia lagi-lagi melakukan perjalanan. Di Bolivia dia menyaksikan mobilisasi buruh dan pergerakan kaum petani setelah revolusi nasional. Kemudian di Guatemala menyaksikan pemerintahan Jacob Arbenz digulingkan oleh Castillo Armas yang didukung oleh Amerika Serikat gitu. Pergi ke Meksiko dan disinilah dia bertemu dengan Fidel Castro. Fidel Castro itu orang Kuba, tetapi kemudian kenapa dia berada di Meksiko? Karena Kuba waktu itu dikuasai oleh diktator Batista, Fulgencio Batista. Saya bertemu dengan Fidel Kuba gitu, akan menggulingkan diktator. Kemudian saya diikut sertakan dalam kelompok ini. Kenapa diikut sertakan? Konon karena saya itu seorang dokter. Jadi oke lah untuk membantu gerakan gerilya,
saya boleh ikut kata seperti itu. Tahun 56 kelompok ini kemudian mendarat di Kuba dan melakukan perang gerilya selama 3 tahun untuk melawan diktator Batista. Di kanan ada gambar perjalanan C ya, itu ada ilustrasinya. Ya, oke, next. Sebentar, ada gangguan teknis. Ya. Tahun 1956 kelompok ini menyerang Kuba, bukan menyerang sebetulnya, karena Fidel Castro akan kembali ke tanah airnya gitu. 3 tahun kemudian mereka berhasil menggulingkan diktator Batista. Fidel Castro, Raul Castro kemudian mengambil alih pemerintahan dengan dukungan rakyat gitu. Meskipun dia orang Argentina, tetapi dia akan menjadi gubernur Bank Nasional di Kuba. Nah, selama dia menjadi gubernur Bank Nasional, dia menuliskan beberapa rumusan ekonominya, dan kalau saya nggak salah ini sudah diterbitkan oleh penerbit margin kiri. Pemikiran ekonomi Che Guevara diterbitkan oleh margin kiri dan sudah terbit 2 atau 3 tahun ke belakang lah ya. Mungkin teman-teman yang tertarik bisa mencarinya gitu. Kemudian tahun 1961 dia diangkat menjadi Menteri Industri dan selama 4 tahun kemudian ke depan dia menjadi duta besar Kuba. Duta besar Kuba di sini saya kira dia tidak ditempatkan di satu negara kemudian diam di sana bertahun-tahun, enggak. Tapi dia keliling dunia sebagai duta besar Kuba. Salah satunya bertemu dengan Indonesia, mengunjungi Indonesia. Bertemu dengan Soekarno gitu. Nah, meskipun sebetulnya secara kehidupan saya ini sudah mapan, dia sudah menjadi Gubernur Bank Nasional, sudah menjadi Menteri Industri, kemudian menjadi duta besar Kuba, tetapi jiwa revolusionernya nggak pernah berhenti. Dia akhirnya meninggalkan Kuba, pamit, karena dia akan melanjutkan perjalanannya. Ingin terlibat lagi dengan perjuangan revolusioner internasional. Tahun 1965, dia ikut berperang di Kongo. Setahun kemudian, dia bergabung dengan gerilyawan Bolivia, masih di Amerika Latin. Dan setahun kemudian, dia tertangkap pada tanggal 8 Oktober 1967, kemudian dihukum mati. Gitu. Konon ketika eksekutornya mau datang, saya bilang, tembaklah saya hanya seorang lelaki, dia bilang gitu. Nah, ya lagi-lagi di Bolivia ini, kenapa dia tertangkap? Katanya karena pemerintah Bolivia dibantu oleh CIA Amerika untuk menangkap Che Guevara yang dianggap sudah mengacak-ngacak negara-negara Amerika Latin. Itu di bawahnya kondisi ketika dia tertangkap, dia sudah terlihat seperti gembel banget gitu karena hidup di hutan ya, lusuh banget gitu. Itu sebelum dia dihukum mati. Next. Ya, nah inilah kenapa meskipun Che Guevara tidak menanggulangi wabah dan dia pun mengunjungi koloni lepra, tidak terlalu banyak aksi medis, tapi kemudian saya masukkan karena efeknya bagi kebijakan kesehatan Kuba itu cukup besar gitu. Ketika awal COVID tahun sekarang, itu ada satu kapal pesiar dari Inggris, kurang lebih penumpangnya ada 700 penumpang gitu. Kapal ini ditolak, di beberapa negara itu ditolak. Karena kenapa? Karena di dalamnya diduga ada korban yang terpapar COVID-19. Semua negara menolak. Tetapi anehnya di Havana, di pelabuhan Havana, Kuba, justru diterima. Dan dokter-dokter Kuba memberikan pertolongan, mengevakuasi mereka gitu. Ini luar biasa gitu. Ketika negara-negara besar menolak kapal pesiar ini, Kuba justru menerima mereka. Dan lebih dari itu, tenaga medis Kuba juga dikirim ke Italia dan Spanyol untuk menanggulangi COVID-19. Nah, sebetulnya kondisi kesehatan atau kondisi tenaga medis di Kuba ini berawal dari satu pidato
Che Guevara yang berjudul On Revolution in Medicine. Dalam pidato itu, dia menekankan tentang kebijakan-kebijakan kesehatan Kuba yang harus berpihak kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan kesehatan Kuba yang harus berdasarkan komunitas. Jadi, setiap kelompok masyarakat itu mempunyai dokter-dokternya masing-masing yang handal. Kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian memberikan efek yang luar biasa kepada Kuba gitu. Nah, tahun 98 sebetulnya dari pidato C tahun 60 sampai 98 ini banyak prestasi-prestasi yang telah diraih oleh pemerintahan Kuba. Misalkan terbebas dari beberapa penyakit polio misalkan. Terbebas dari beberapa penyakit yang sebelumnya cukup banyak. Termasuk kematian ibu dan anak itu bisa ditekan sekecil mungkin gitu. Tapi itu saya lewat aja, langsung ke tahun 98. Tahun 98 ini pemerintah Kuba mendirikan Sekolah Kedokteran Amerika Latin. Sekolah ini adalah yang terbesar di dunia karena menampung hampir 20.000 mahasiswa dari 110 negara belajar. Dari 110 negara yang belajar di sana secara gratis. Termasuk dari Indonesia juga ada beberapa orang yang kuliah di sana. Nah, karena kondisi inilah kemudian Kuba kelebihan tenaga medis, surplus tenaga medis gitu. Tetapi kebijakannya juga bukan tanpa kekurangan. Kuba juga secara ekonomi nggak bagus amat gitu ya. Mereka masih kurang. Obat-obatan juga kurang memadai. Kemudian karena tenaga medis penghasilannya rendah, banyak dari mereka yang nyambi menjadi supir taksi misalkan. Atau mereka mengharapkan dikirim ke luar negeri untuk bantuan kemanusiaan yang penghasilan justru akan lebih besar, atau ke luar negeri karena penghasilan dokter di Kuba itu kecil. Ya belum sempurna kurangnya. Sebesar kondisi tenaga medis di Kuba itu sangat banyak. Nah, tadi kan saya bilang salah satu negara yang sudah masuk kuliah di Kuba itu orang Indonesia. Itu kurang lebih ada 7 orang mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, menempuh pendidikan selama 7 tahun. Dari kesaksian mereka, itu uang sakunya hanya 5 peso atau sekitar 60.000, bayangkan. 60.000 rupiah. Seminggu juga kurang, apalagi untuk sebulan gitu ya. Tetapi itu hanya uang saku, di luar subsidi kuliah, asrama dan asam itu gratis gitu ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa ya hidup sebagai mahasiswa kedokteran di Kuba hidupnya sederhana, koneksi internet juga terbatas, kehidupan di sana juga terlihat sangat diatur pemerintah, dan tidak semua barang dijual bebas, kira-kira seperti itu. Ya ini juga sebagai apa ya, mungkin kekurangan ya. Di luar kebijakan bahwa mahasiswa di sana di luar negeri juga tetap gratis gitu. Nah ini salah satu kesaksian mahasiswa Indonesia, dia bilang bahwa di sana mereka ditekankan oleh para pengajarnya bahwa kemanusiaan itu selalu ditekankan. Kami tidak boleh berpikir ingin kaya, memasang tarif atau yang bersifat materi. Jadi pendidikan kedokteran di Kuba berdasarkan kesaksian mahasiswa Indonesia itu selain membahas tentang medis kesehatan, ditekankan juga soal kemanusiaan gitu. Makanya nggak heran kemudian hari ini banyak sekali dokter-dokter Kuba yang dikirim ke luar negeri. Next. Ya, itu foto yang apa ya, kiri atas ada beberapa yang pakai kerudung, itu beberapa mahasiswa Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Kuba. Mereka lah yang memberikan kesaksian bahwa kuliah di sana hidupnya sederhana dan lain-lain. Kemudian sebelah kanannya itu mereka menyebutnya bukan rombongan, tapi brigade. Brigade dokter Kuba ketika tiba di Italia. Kita tahu awal-awal COVID itu kan Italia paling parah ya. Kasusnya paling parah, banyak yang meninggal. Kemudian mereka mengirim Kuba di sana, disambutlah dengan ada foto Fidel Castro. Mereka membawa bendera Kuba dan Italia. Di bawahnya itu mural di Italia yang sebetulnya itu saripati dari pidato Castro, bahwa sekali waktu Castro bilang bahwa saya sebagai presiden Kuba akan mengirimkan ribuan tenaga medis dan bukan mengirimkan bom. Makanya muralnya kan Medicos no bombas 25 Juli gitu. Jadi itu sebetulnya dari pidato Castro bahwa dia akan mengerikan ribuan tenaga medis, bukan mengerikan ribuan bom gitu. Dan sebelahnya itu ada salah satu
rombongan Brigade Dr. Kuba ketika terjadi gempa di Yogyakarta tahun 2006. Kita lihat mundur dulu. Nah, si Dr. Kuba itu yang pakai apa? Baju lekbong ya. Itu kan di depannya ada sablon Che Guevara juga gitu. Terlihat bahwa ya memang resonansi dari kebijakan dari pidato Che Guevara cukup besar gitu. Next. Ya, laki-laki tadi namanya Luis Saviano. Dia sebetulnya sih bukan dokter, tetapi teknisi yang mempersiapkan alat-alat kedokteran. Gitu. Nah, kenapa saya menceritakan Luis Saviano ini? Karena kisah tentang dia itu pernah ditulis oleh salah satu wartawan dan dipublikasikan di majalah Playboy yang sekarang sudah nggak ada ya, karena di demo habis-habisan. Sebetulnya isinya bagus sih sebetulnya, selain yang porno-porno gitu. Nah, kisah ini salah satunya yang dimuat di majalah Playboy. Si cowok yang pakai baju saya tadi namanya Luis Saviano. Dia itu sebelumnya sudah 2 tahun bekerja di Zimbabwe. Tentu saja bekerja sebagai tenaga sosial ya. Setelah 2 tahun di Zimbabwe, dia dikirim ke Pakistan selama 6 bulan. Kemudian dari Pakistan, dia pulang dulu ke rumahnya. Ketika terjadi gempa di Jogja tahun 2006, dia sedang nonton TV bersama keluarganya. Dan dia sebetulnya baru 3 hari tinggal di rumahnya setelah pulang dari Pakistan. Tapi ketika melihat berita tentang gempa Jogja, dia, aduh, ini saya harus ke sana gitu. Tapi karena baru 3 hari dan dia tidak mau merusak suasana di keluarganya, dia diam aja, nggak mau ngomong gitu. Tapi kemudian perasaan dia itu mungkin nyambung ya sama pemerintah Kuba. Dia ditelepon dari Havana bahwa kalau kamu mau bergabung, secepatnya harus ke Havana gitu, ke ibu kota Kuba. Nah, si Luis Saviano ini nggak enak. Aduh, masa baru 3 hari harus pergi lagi ke luar negeri? Tetapi ternyata istrinya juga sudah terbiasa. Dia bilang, kalau kamu mau pergi ke Indonesia bersama dokter yang lain, saya sudah menyiapkan segalanya. Jadi sudah packing, udah siap gitu. Jadi ya luar biasa. Istrinya malah udah lebih siap ketika harus ditinggalkan lagi oleh suaminya gitu. Singkat cerita, kemudian mereka pergi ke Indonesia. Totalnya 135 personil ya, termasuk 124 dokter dan kru lainnya. Nah, si Luis Saviano ini salah satu kru teknisi itu. Lucunya, malah justru di Indonesia yang agak kacau gitu. Jadi ada perbedaan. Waktu itu zaman SBY, gempa Jogja ini statusnya awalnya tuh nggak jelas. Apakah ini gempa lokal yang artinya tidak boleh menerima bantuan dari luar negeri, atau gempa atau bencana nasional yang membuka peluang untuk bantuan luar negeri gitu. Jadi ketika pesawat dari Kuba ini belum nyampe, masih belum jelas ini status bencana apa gitu ya. Tapi oke lah, akhirnya itu bisa diatasin. Mereka akhirnya mendarat di Klaten, bukan di Jogja, karena Klaten yang juga terpapar bencana gempa tahun 2006. Mereka kemudian segera mendirikan tenda ya, rumah sakit, tapi ada rumah sakit darurat dari tenda-tenda itu. Nah, di sanalah mereka kemudian secara aktif datang ke kampung-kampung, melihat jika ada warga yang sakit, warga yang terluka, mereka tolong gitu. Mereka juga bisa melakukan operasi sesar karena waktu itu ada beberapa warga yang hamil mau melahirkan tapi harus sesar. Tapi mereka tidak berani ke rumah sakit Indonesia karena biayanya cukup besar, sekitar 8 juta waktu itu. Mereka datang ke rumah sakit darurat ini, meskipun panas, tapi akhirnya mereka berhasil dioperasi dan gratis sama sekali. Kemudian ada yang dioperasi hernia dan lain-lain gitu. Jadi intinya masyarakat Klaten yang terdampak gempa Jogja itu sangat merasa terbantu dengan kehadiran Brigade Dr. Kuba ini. Oh ya, sebagai catatan, tim medis Kuba ini setelah pernah bertugas di hampir 60 negara gitu. Nah, ujungnya sayangnya sempat ada insiden, katanya dokter Kuba ini akhirnya kemudian diusir ya, tanda kutip, oleh Dinas Kesehatan Klaten karena konon rumah sakit yang ada justru kosong gitu. Karena masyarakat lebih memilih rumah sakit darurat di Kuba yang ada di lapangan yang berdebu gitu. Sampai konon masyarakat melakukan aksi demonstrasi dengan membawa tulisan-tulisan yang intinya orang udah nolong kok diusir, kira-kira seperti itu. Tapi ya ini kebenarannya harus saya telusurin lagi gitu. Jadi intinya mereka tidak lama di Klaten kemudian pulang lagi ke Kuba. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Luis Saviano ini,
Dia bilang bahwa dia sangat meneladani C. Dia menyatakan bahwa C melakukan apa saja di tempat mana saja yang membutuhkan gitu. Jadi Brigadir Dr. Kuba ini selalu siap kemana saja ditugaskan untuk tugas-tugas kemanusiaan. Next. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih COVID yang ada di kita gitu ya? Kalau kita lihat sekarang laporan-laporan yang meninggal setiap hari itu udah di angka 3.000 per hari ya, yang meninggal itu. Kasus 3.000 kasus per hari ya. Kalau kita hitung dari Maret kan sudah ratusan ribu yang terpapar gitu ya. Dan di antara mereka juga jelas banyak tenaga kesehatan para medis ini yang menjadi korban. Karena mereka misalkan langsung menanggulangi pasien COVID ataupun juga terpapar secara tidak langsung dan lain-lain. Tapi sebagai ilustrasi, koran Tempo itu sempat menerbitkan dalam satu edisi yang di sampulnya itu para dokter yang terpapar COVID yang meninggal gitu. Beberapa minggu kemudian, karena wabah ini semakin tak terkendali, Tempo menerbitkan lagi koran yang itu semakin banyak korbannya, bukan lagi foto-foto tapi nama-nama, dan saking banyak sampai nggak kebaca gitu. Cuman judulnya aja gede sampai akhir tuh menutup mata, kira-kira seperti itu. Karena ya korbannya baik itu nakes ataupun rakyat biasa sudah sangat begitu banyak gitu. Jadi Tempo tidak bisa lagi menampilkan foto tapi hanya tulisan. Next. Ya, gaya sampul koran Tempo ini sebetulnya terinspirasi dari The New York Times ya. Di Amerika Serikat juga ketika yang meninggal sudah mendekati 100.000, sampul depannya juga menuliskan orang-orang yang meninggal itu. Nah dari sininya mungkin terinspirasi. Akhirnya koran Tempo juga membuat sampul yang sama. Next. Oke. Ya, bisa diputar video? Ia tak sempat berpikir kapan bisa pulang dan makan bersama keluarga ketika virus misterius itu diam-diam telah menggerogoti tubuhnya. Ia tak sempat bersedih ketika sepi yang setia menjemputnya di rumah sakit dan mengajaknya ke cakrawala. Ia tak sempat membayangkan pohon mawar kesukaannya akan tumbuh subur di atas makamnya. Yogyakarta, 5 September 2020. Oke. Bisa kembali ke slide. Ya, teman-teman yang barusan saya putar itu adalah video dari Pusara Digital ya. Itu puisi yang dibacakan langsung oleh Joko Pinurbo. Puisinya kan kita selintas juga bisa mendengar, dia menceritakan. Dia tidak bisa membayangkan gitu, tidak bisa lagi melihat bunga mawar yang kemudian tumbuh di atas makamnya sendiri gitu. Dia menceritakan soal para tenaga kesehatan yang gugur ketika dalam tugas-tugasnya memberantas COVID-19 gitu. Nah, apa sih Pusara Digital ini? Pusara Digital ini digagas oleh beberapa orang yang ketika tenaga kesehatan itu banyak yang gugur gitu ya. Sehingga saking banyak yang meninggal, seolah-olah nama ini hanya angka gitu, hanya statistik gitu. Padahal setiap orang itu kan punya keluarga, punya latar belakang sosial, punya pergaulan, punya permasalahan pribadinya, punya kenangan-kenangan, punya memori gitu. Jadi mereka bukan hanya angka-angka gitu. Nah, beberapa kawan inilah kemudian menggagas Pusara Digital. Pusara Digital ini formatnya, misalkan ada satu dokter A. Nah, siapapun yang mengenal dia, kawannya, saudaranya, keluarganya, itu ketika diklik bisa membubuhkan kesaksian, bisa membubuhkan kenangannya tentang si dokter yang bersangkutan.
Nah, disinilah kenapa disebut pusara digital, karena ketika seseorang itu menuliskan kenangan-kenangannya, dia seolah-olah tengah menaburkan bunga di pusara si yang wafat itu. Jadi orang-orang ini disertai dengan apa ya? Dengan segala kehidupan sosialnya gitu. Jadi orang-orang yang kenal bisa membubuhkan kesaksian-kesaksian, kenangan-kenangannya di setiap nama dokter yang mereka kenal. Makanya disebutlah pusara digital. Nah, saya kira ini gerakannya cukup bagus gitu, karena kalau tidak seperti ini ya nama-nama itu hanya angka-angka statistik yang kemudian akan cepat dilupakan gitu. Padahal lagi-lagi setiap orang juga pasti punya keluarga, punya cerita, punya perjalanan hidup yang cukup panjang yang mereka lalui gitu. Kemudian di sebelahnya ada poster itu ya. Itu bukan poster Muhammadiyah atau Persis ya. Itu Solidaritas Sosial Bandung. Nah, dari tadi kan gini, 3 tokoh kita itu kan dokter, kemudian saya membahas juga para tenaga kesehatan yang wafat gitu ya. Padahal sebetulnya kan dari setiap wabah itu mayoritas termasuk COVID-19 yang jadi korban juga sebetulnya kan rakyat biasa, masyarakat biasa yang di luar tenaga kesehatan sebetulnya. Begitu. Jadi lagi-lagi yang terdampak itu bukan hanya tenaga kesehatan, mayoritas bahkan rakyat biasa seperti kita gitu. Makanya dari kondisi itulah banyak teman-teman, terutama dari awal-awal COVID ini terjadi di kita, banyak melakukan gerakan solidaritas. Ini Solidaritas Sosial Bandung hanya satu contoh saja gitu. Karena kita tahu juga di media sosial, di televisi, banyak kan ketika wabah ini berjangkit, PSBB dilakukan di mana-mana, lockdown kecil gitu. Imbasnya pada kehidupan ekonomi kan. Makanya ada beberapa orang yang menggagas, mereka menyediakan nasi bungkus misalkan, atau kebutuhan-kebutuhan untuk masak. Di Jogja kan ada beberapa misalkan yang memasukkan sayur-sayuran, daging, kemudian disimpan di depan pagar, kemudian siapapun bisa mengambil gitu kan. Nah ini gerakan-gerakan solidaritas sosial seperti ini harus tetap dilakukan, harus tetap dipertahankan saya kira, karena pertama wabah ini belum berakhir, kedua dampaknya ya kita juga akan tetap terkena dampaknya gitu. Jadi solidaritas sosial harus tetap dipertahankan gitu, karena bukan hanya tenaga kesehatan yang terpapar oleh wabah ini. Next. Ya, itu salah satu kutipan dari Che Guevara. Teman-teman bisa baca ya. Dia bilang bahwa para revolusioner garda depan kita harus mengagungkan kecintaan pada rakyat gitu. Ini sebagai alasan yang paling suci untuk membuatnya menjadi satu dan utuh. Next. Ya. Kalau tadi gerakan sosial ya. Terus kalau kita peras lagi dari gerakan sosial itu, kita perasai ke dalam diri sendiri, ya minimal kita bisa melakukan inisiatif atau kesadaran. Oke lah, kita jangan melihat para tokoh kedokteran yang sudah luar biasa gitu ya. Atau kalau kita juga berat melakukan solidaritas sosial, minimal kita melakukan kepada diri sendiri dengan selalu menjaga diri. Misalkan tetap pakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, jangan dulu nongkrong, jangan dulu enak-enak gitu ya. Jadi minimal itu dulu. Kalau memang kita juga untuk melakukan solidaritas juga sulit, minimal lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dari hal terkecil, terutama masker, jangan sampai tidak dipakai. Ya, biar apa? Biar wabah ini segera berakhir. Begitu. Baik, kira-kira itu. Nanti kalau ada pertanyaan kita sambung lagi. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Saudara Irfan telah menjelaskan tadi beberapa tokoh dunia ya yang terus serta menanggulangi wabah. Tentu saja yang tadi cuma ada 3 orang ya, tapi sebetulnya memang banyak gitu. Cuman ya mungkin bisa diambil intisarinya aja tentang pergerakan atau peran-peran dari ketiga tokoh yang sudah dibahas tadi oleh Irfan. Oke, buat teman-teman semua, boleh minta di off-kan si kameranya karena kita akan foto bareng lagi ya. Terus juga ya, terus juga jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang udah
Tadi udah ada ya si formnya diberikan tadi di grup chatnya biar dapat sertifikat juga ya. Oke, sekarang kita foto bareng dulu ya. Ayo dong, mukanya yang manis-manis dong. Udah kan? Oh ya, berhitung. Satu, dua. Gaya bebas ya, gaya bebas. Oke, buat teman-teman jangan lupa juga ya buat isi kuesionernya biar dapat sertifikat. Terus kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung aja di grup chatnya bertanya kayak sekarang ada pertanyaan dari mungkin bisa sedikit jawab oleh Irfan. Ada nggak sih usaha dari Che Guevara untuk menghimpun atau mempopulerkan ke seluruh dunia mengenai kedokteran yang berbasis rakyat gitu? Mungkin bisa dijawab kan? Sorry, mengenai apa? Mengenai kedokteran yang berbasis rakyat. Karena kan selama ini kan sudah di Kuba mungkin sudah berjalan ya, tapi untuk di belahan dunia lain ide dari Che Guevara ini gimana? Usaha dari Che gitu ya. turut serta lah gitu. Oke, terima kasih Kang Tony pertanyaannya. Saya kira begini, dia tahun 1960 itu kan pidato yang judulnya On Revolutionary Medicine, yang intinya tentang menyangkut kebijakan-kebijakan kesehatan Kuba untuk masyarakat yang berbasis komunitas. Apakah dia melakukan usaha-usaha untuk mempopulerkannya? Saya kira ini dilakukan oleh oleh dokter-dokter Kuba sendiri. Karena kan semenjak dari pidato, dia menjadi Menteri Perindustrian dan sempat menjadi duta besar Kuba. Ya barangkali misalkan ketemu dengan Soekarno, dia juga membicarakan soal kesehatan ini gitu kan. Tapi kan itu hanya menduga-duga gitu. Karena tahun 65 dia pergi lagi ikut perang di Kongo, kemudian terlibat gerilya di Bolivia, tertangkap dan meninggal gitu ya. Tapi saya kira kebijakan kesehatan Kuba ini menjadi populer ketika dokter-dokter Kuba itu sudah menyebar memberikan bantuan kemanusiaan ke beberapa negara gitu. Dan saya pernah menonton salah satu film dokumenter tentang bagaimana orang Amerika Serikat itu melakukan pengobatan justru dengan menyeberang ke Kuba. Gitu. Kenapa? Karena pengobatan di Kuba bagi dia itu sangat murah, bahkan gratis gitu ya. Artinya apa yang dikampanyekan oleh Che dulu di hadapan masyarakat Kuba, kemudian tersebar lewat dokter-dokter Kuba yang dikirim ke luar negeri, dan bahkan sampai juga ke Amerika Serikat gitu, negara yang ya selama ini ngejar-ngejar Che Guevara gitu. Jadi saya kira dia mempopulerkan langsung mungkin tidak ada secara langsung gitu, tetapi dari dokter-dokter Kuba inilah kemudian kebijakan-kebijakan itu diketahui oleh negara lain. Kira-kira seperti itu. Mungkin salah satu yang jadi menempel pada dunia kedokteran Kuba itu ya salah satunya itu tadi ya, mungkin yang mengirim dokter-dokter untuk kemanusiaan ya ke berbagai daerah yang sedang membutuhkan bantuan. Betul. Ya karena Fidel Castro juga kan dia pidato bahwa saya akan mengirim ribuan tenaga medis bukan mengirim bom gitu. Jadi selama ini tuduhan-tuduhan negara yang memusuhi dia bahwa Kuba adalah negara yang suka perang, dia jawab seperti itu. Bahwa saya akan mengirim tenaga kesehatan, bukan mengirim bom sebagai simbol dari peperangan. Oke, ya untuk Tony ya, maksudnya itu tadi salah satu penjelasan dari Irfan mengenai usaha dari Che untuk mempopulerkan ke seluruh dunia tentang kedokteran yang berbasis rakyat. Mungkin nanti yang lulusan Indonesia juga kalau yang belajar dari Kuba kembali ke Indonesia mungkin bisa menanamkan apa yang saya inginkan gitu ya di kita ini. Tapi menarik ya, puskesmas itu dibangun zaman Soekarno loh. Ya. Dan Soekarno kan ketemu dengan Che. Dan puskesmas itu awalnya dieksekusi oleh Leimena. Itu salah satu menteri yang Soekarno bilang ini menteri yang paling jujur gitu. Yeah. Puskesmas itu didirikan zaman Soekarno, dia ketemu Che. Tapi kemudian kita tahu sendiri bahwa puskesmas Posyandu itu identik dengan Orde Baru. Artinya gagasan-gagasan Soekarno
dan Leimena diteruskan oleh Soeharto dan Orde Barunya gitu. Yang saya tahu saat ini sih sebenarnya puskesmas itu hampir ada di setiap kecamatan, jadi Betul. mencakup Ya, ke ya. seluruh yang Ya. Nah, lokasi terpencil lah gitu ya. jadi layanan kesehatan juga kan mendekati masyarakat gitu ya. Saya kira mungkin ada hubungannya mungkin ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Uci, Van. Di Bandung ada satu kawasan yang memakai nama-nama dari dokter. Nama-nama dokter lah gitu ya, yang ada di sebuah kawasan di Bandung itu. Terus apakah mereka punya peran dalam menanggulangi wabah juga atau cuma sebatas oh ini dokter ini gitu? Ya, itu kawasan dokter itu di Pasir Kaliki ya. Ya, daerah Pasir Kaliki. Daerah Pasir Kaliki dekat Rumah Sakit Hasan Sadikin atau dulu orang tua namanya Rumah Sakit Rancabadak gitu. Nah, di sana juga ada ruas namanya ruas Jalan Cipto. Ya. Jalan Dokter Cipto ya. Ya, Jalan Dokter Slamet juga kayaknya ada ya. Ada. Yang jelas Jalan Che Guevara nggak ada di sana. Dokter Rajiman ada, Dokter Rajiman. Dokter Rajiman ada. Yang bentrok sama Cipto kan, Ya. Jadi di kawasan kedokteran itu, ya kita bahas dulu sedikit. Kenapa sih ada namanya kawasan kedokteran? Karena mungkin di mana-mana penamaan jalan itu selalu berkelompok. Misalkan gini di Bandung, nama-nama gunung itu kan di daerah dekat Simpang 5 ya. Ada Jalan Palasari, itu kan nama gunung. Ya. Palasari, Burangrang, Halimun, Jalan Putih, Jalan Wayak itu kelompok pergunungan. Atau nama burung-burung kecil, itu daerah Gedung Sate, misalkan Jalan Gagak, Jalan Piit, dan lain-lain ya. Sementara kelompok burung-burung besar itu di perbatasan kota, Jalan Garuda, Jalan Elang, dan lain-lain. Nah, ini juga kedokteran juga sengaja dikelompokkan di sana. Nama-nama dokter yang menjadi nama jalan di ruas kedokteran tentu ada yang terlibat dalam penanggulangan wabah. Yang jelas di sana juga ada Dr. Cipto Mangunkusumo ya. Selain dokter-dokter orang Indonesia juga ada dokter-dokter di luar negeri. Ada Jalan Dr. Early, Dr. Ronsen, Curie, Pasteur dan lain-lain. Dan beberapa dari mereka juga menemukan beberapa vaksin kalau nggak salah tentang wabah-wabah yang sedang terjangkit waktu itu. Jadi jelas bahwa di ruas jalan-jalan kedokteran itu ada tokoh-tokoh yang ikut menanggulangi wabah. Gitu, Bang. Oh ya, jadi sebetulnya mah kalau tadi kenapa ada nama-nama jalan dokter, mungkin lebih ke pengkelompokan lokasi ya. Ya. Lokasi daerah wilayah. Terus kan di sana kan ada Bio Farma atau Pasteur Institute, kemudian ada Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Jadi kompleksnya sangat didekatkan dengan dua lembaga kesehatan itu gitu. Oh, oke. Ya, jadi memang untuk di dekat situ kan istilahnya banyak yang bersinggungan dengan dunia kesehatan. Yang mungkin pemerintahan pada waktu itu menempatkan nama-nama dokter untuk wilayah di situ ya, untuk sebagai nama jalan gitu ya. Terus ini ada pertanyaan dari Kang Asep Suryana. Jika mulai dari abad ke-20, sebenarnya kita sudah beberapa kali dilanda epidemi atau bahkan pandemi. Tetapi sikap generasi kemudian menghadapi wabah seperti pertama kali terjadi. Mengapa pengalaman menghadapi wabah di masa lalu seperti kurang disampaikan dari generasi ke generasi, seperti tidak mengambil pelajaran? Jadi maksudnya kan si pandemi itu udah sering nih gitu ya. Tapi kenapa kayak nggak ada pengalaman penanganan wabah pada waktu itu diimplementasikan pada saat ini gitu. Oke, mungkin ini salah satu alasan kenapa jurusan sejarah mau dihapuskan. Bercanda ya. Ini kan isu lagi ramai gitu. Iya. Tapi saya kira gini Pak Asep, wabah ini kan datangnya tidak setiap tahun ya, atau mungkin 1 tahun sekali datangnya gitu. Nggak bisa diprediksi juga. Yang telah terjadi itu kan jaraknya jauh-jauh, dan itu menghabiskan generasi, 3 generasi kah, 4 generasi kah, gitu kan. Yeah. Yang artinya orang-orang dulu yang mengalami wabah ini, terus 1-2 generasi setelah dia yang mengalami juga, kemudian kan terputus gitu. Jadi ketika wabah datang lagi, itu menimpa generasi yang betul-betul baru, menimpa generasi yang betul-betul tidak ada kaitannya dengan generasi yang mengalami wabah masa lalu. Mungkin seperti itu, artinya kejadian-kejadian masa lalu itu tidak sampai secara lisan. Ya barangkali secara tulisan-tulisan,
berita-berita penelitian juga ada gitu kan. Tetapi informasi-informasi dari tulisan itu saya kira kurang kurang menghentak untuk generasi tertentu. Bahwa kita harus siap-siap, bahwa kita harus belajar dari masa lalu gitu kan. Di kitab-kitab suci juga kan dijelaskan juga bencana-bencana masa lalu juga. Itu juga tidak membuat generasi sekarang belajar gitu. Nggak aware juga gitu. Nggak aware juga gitu. Tapi oke lah, kalau saya secara mikirnya karena generasi wabah itu tidak datang dengan jarak yang dekat gitu. Saya kira kalau misalkan seseorang usia 7 tahun ya, kelas 1 SD, dia mengalami wabah. Kemudian ketika usia 40 tahun dia mengalami lagi, itu kan kesengsaraannya masih dia rasakan gitu, masih dekat dengan dia. Tetapi ketika wabah itu terjadi ratusan tahun yang lalu, dia juga tidak tahu. Jadi mungkin saja dia santai-santai saja, mungkin seperti itu gitu. Oke, jadi ya kayak tadi yang kalau yang misalkan emang bisa dilihat mah tadi pas slide Cipto itu ada PSBB juga ya. Ada. Itu mungkin salah satu yang diterapkan pada kondisi saat ini gitu. Cuman kalau dulu PSBB-nya itu mungkin satu daerah ya di lock ya. Kalau sekarang kan jalan batas kota yang mulai dikunci lah untuk si jalur-jalur masuknya itu. Tapi saya yakin masyarakat melakukan PSBB lokal gitu bukan gara-gara melihat foto itu kok gitu. Iya, enggak, maksudnya ini yang masih tetap dilakukan karena kalau kita tarik garis ke belakang juga Nabi Muhammad pada waktu itu juga ngeblok kalau pas lagi ada virus itu suruh diam di rumah berarti kan udah PSBB zaman dulu lah gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini saya gabungin aja ya. Gabungin aja ya, Ivan ya. Pertanyaan dari Kang Asep Kusmayadi sama saya nggak tahu ini kayak ini laki-laki apa perempuan. Jadi saya dari Kay aja ya. Kalau dari Kang Asep tadi kan baru tahu sebetulnya Che Guevara adalah ternyata aktivis kesehatan juga. Ya mungkin ini karena sisi dokternya nggak begitu diangkat pada beberapa waktu kalau kita berkenalan dengan Che gitu ya. Jadi kalau Kang Asep menanyakan di Indonesia kira-kira siapa sih dokter yang sekaliber Che Guevara? Nyambung nih sama pertanyaan Kay, ada nggak sih rekomendasi buku menarik tentang kisah-kisah dokter tersebut? Nah, mungkin ini dokter yang ini ya, yang menanggulangi wabah atau yang kita jadikan tema gitu ya. Oke. Che Guevara mula-mula saya kira terkenalnya dia bukan sebagai dokter, tetapi seorang komandan perang ya. Karena dia ikut memimpin gerilya 3 tahun di Kuba. Itu kan tampilannya juga sangat maskulin, gondrong, brewokan, ngerokok gitu, pegang senapan gitu kan. Dan banyak foto dia lagi mengisap cerutu gitu. Jadi mula-mula orang melihatnya ini sangat revolusioner, tokoh perang gitu ya, komandan, panglima, bukan seorang dokter. Nah, kalau di Indonesia siapa ya kira-kira dokter yang juga sebagai kombatan? Saya belum tahu sih. Cipto juga tidak berperang kan, karena toh juga perang kemerdekaan juga belum dimulai gitu ya. Tapi kalau kita melihat beberapa tokoh dokter yang ikut berperang di era revolusi tahun 1945 sampai 1949 sebetulnya ada juga beberapa dokter yang ikut berperang. Cuman kalau misalkan sekali bercek saya kira enggak ya. Kayak misalkan memimpin di sini gitu ya. Dia dokter tapi juga ikut perang tuh ada beberapa. Mustopo itu kan. Dokter Mustopo, dokter gigi kalau nggak salah. Iya, dokter gigi Mustopo itu. Dia dokter gigi Mustopo. Kan sekarang ada kampusnya tuh. Universitas Mustopo beragama kalau nggak salah. Iya, beragama. Di Senayan. Itu dokter Mustopo. Tapi kalau kita mau baca buku-buku periode perang kemerdekaan 1945 sampai 1949, itu ada beberapa dokter yang ikut juga berperang. Artinya dia turun sebagai kombatan, angkat senjata gitu ya. Tapi kalau sekali C yang maksudnya melintasi lintas negara gitu. Dia dari Argentina, melintasi Amerika Selatan, ke Peru, ke Venezuela, Kongo, Bolivia. Saya kira nggak ada. Tetapi yang merangkap sebagai tenaga kesehatan dan sebagai kombatan ada beberapa. Tetapi yang melintasi batas negara saya kira nggak ada. Gitu. Nah, untuk kisah C ini, saya membaca buku Motorcycle Diaries. Ini terbitan tahun 2005 yang menerbitkannya penerbit Banana. Nah, mungkin sekarang udah nggak ada ya, tapi di beberapa pelapak buku
lama itu masih ada. Saya membaca ini. Tapi ada beberapa juga buku-buku C lainnya. Nah, untuk buku-buku kedokteran tentang di Indonesia, Kisah dokter saya gitu. kisah dokter ya. Saya membacanya buku Hans Paul, judulnya Merawat Bangsa. Ini penulisnya Hans Paul, orang Australia kalau nggak salah. Judulnya Merawat Bangsa. Ada juga edisi bahasa Inggrisnya. Tapi yang menceritakan tokoh per tokoh, ini udah lama sebetulnya banyak diterbitkan oleh penerbit di Indonesia. Misalkan tentang Cipta Mangunkusumo, itu M. Balpas pernah menulis gitu. Tentang Sutomo juga ada, tapi buku-buku terbitan lama. Jadi sudah di pasaran sudah langka ya, tetapi di beberapa pelapak juga masih ada. Kalau saya sekarang lagi baca buku itu yang Merawat Bangsa, penulisnya Hans Paul. Nah, ada lagi teman-teman? Cukup mungkin ya. Oke. Ya paling cuma mau menambahkan, kalau misalkan emang buku yang tentang dokter-dokter, paling biasanya lebih ke biografi yang ditulis, autobiografi maupun biografi yang kayak beberapa profesor-profesor di universitas di Indonesia gitu yang jadi lulusan FK-nya bikin buku biografi maupun autobiografi gitu. Salah satunya mungkin kayak Profesor Himendra Wargadibata kan itu dokter anestesi kan, dia di timnas sepak bola, jadi pemain Persib juga, terus di kedokteran juga. Ya dia mengeluarkan buku yang ditulis oleh Unpad sendiri gitu, yang diterbitkan oleh penerbit Unpad gitu ya. Oke, baik semuanya, terima kasih. Jangan lupa untuk diisi kuesionernya ya, karena itu kan buat ngedapetin sertifikatnya ya. Tolong diisi, nanti langsung submit aja, formnya udah dikirim sama admin tadi di kolom chat. Baik, segitu saja. Terima kasih buat yang sudah ikut hadir di kelas literasi online saat ini, kerjasama dari Komunitas Alut dan juga Indika Foundation, juga sama toleransi.id. Sampai jumpa di kelas literasi online bulan depan. Jangan lupa kita juga akan ada diskusi yang online juga nanti pas di grup WhatsApp info Komunitas Alut. Jadi kalau ada yang masih mau ditanyakan kepada narasumber maupun teman-teman yang lain yang ada di info Alut itu, silakan ditanyakan. Waktunya Minggu ya Pak ya? Ya, waktunya Minggu besok sekitar jam 6 atau jam 7 malam gitu. Oke, baik, terima kasih kalau gitu. Saya Anggi Alila pamit, terus Irfan juga pamit. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Semoga bisa dapat ilmunya lah ya dari kita ini. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.